Salam sahabat sukses semuanya. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kok bisa ya tetap jadi ASN, punya usaha, masih sempat bersama keluarga, bahkan sempat aktif berbagi cerita di channel ini? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya cukup panjang. Karena yang saya pelajari selama bertahun-tahun ini bukanlah cara mencari waktu tambahan. Faktanya, tidak ada manusia yang diberi waktu lebih dari 24 jam sehari. Sama waktu kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita mengelola waktu tersebut. Saya juga pernah merasa sehari itu waktu sangat pendek. Cepat sekali berlalu. Pagi berangkat kerja, sore pulang sudah lelah, malam tinggal ingin beristirahat. Rasanya mustahil membangun usaha dalam kondisi seperti itu. Dulu saya juga sering berkata kepada diri sendiri, nanti saja mulai bisnis kalau sudah punya waktu. Ternyata waktu senggang itu tidak pernah datang. Kesibukan selalu ada. Tanggung jawab sebagai ASN terus berjalan. Anak-anak bertumbuh dewasa. Orang tua semakin bertambah usia. Kalau saya terus menunggu keadaan ideal, mungkin sampai hari ini saya hanya menjadi penonton kesuksesan orang lain. Dari situlah saya mengubah cara berpikir. Saya berhenti mencari waktu luang, tetapi mulai menciptakan waktu yang benar-benar bernilai. Saya masih ingat percakapan dengan seorang teman kantor. Ia berkata, "Kamu pasti sibuk sekali." Saya menjawab sambil tersenyum, "Bukan sibuk, tetapi belajar memilih mana yang benar-benar penting." Kalimat itu terus saya pegang sampai saat ini. Karena sesungguhnya hidup bukan tentang melakukan semua hal, tetapi melakukan hal yang paling berdampak, paling urgent skala prioritas. Kalau Anda sedang berjuang menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan impian, jangan lupa subscribe ke channel Demi Waktu. Karena setiap episode di sini lahir dari pengalaman saya, nyata, bukan hanya teori. Kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan adalah mencampur semua peran dalam satu waktu. Saat bekerja sebagai ASN, pikiran saya sibuk memikirkan bisnis. Ketika mengurus bisnis, saya merasa bersalah karena waktu untuk keluarga berkurang. Saat bersama keluarga, saya masih sibuk membalas karyawan karena ada permasalahan di bisnis. Akibatnya, saya hadir secara fisik, tetapi pikiran saya berada di tempat lain. Lama-kelamaan, saya menyadari bahwa kualitas waktu jauh lebih penting daripada lamanya waktu. Sejak saat itu, saya mulai membuat batas yang jelas. Ketika berada di kantor, saya fokus menyelesaikan pekerjaan kantor sebaik mungkin. Saya tidak ingin bisnis mengganggu profesionalisme saya sebagai ASN. Setelah jam kerja selesai, di sela jam istirahat, sepulang kerja sore, barulah saya membuka urusan bisnis. Ketika tiba waktunya bersama keluarga, saya berusaha benar-benar hadir sebagai suami dan ayah. Tidak selalu sempurna memang, tentu saja iya. Masih ada hari-hari ketika semuanya terasa berantakan. Tetapi setidaknya saya memiliki sistem yang menjadi pegangan. Pernah juga dulu saya di awal menjadi PNS tidak disukai sama atasan karena terlalu fokus usaha, sehingga dirasa mengakibatkan berkurangnya profesionalisme bekerja.
bahkan sampai dihukum dipindah bagian. Tapi it's okay. Semua adalah pelajaran, adalah ongkos belajar untuk kemajuan kita. Pernah juga suatu malam anak saya berkata, "Pak, nanti main sama aku ya, jangan bermain HP terus." Kalimat sederhana itu seperti alarm yang menyadarkan saya. Saya langsung menutup ponsel dan bermain menemani anak saya. Saat itu saya belajar bahwa keluarga saya tidak selalu membutuhkan hadiah mahal. Mereka lebih membutuhkan perhatian yang utuh. Kalau Anda merasa sedang mengalami hal yang sama, jangan khawatir. Saya pun pernah di posisi itu. Yang penting kemauan kita berubah lebih baik. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menjaga hal yang paling berharga dalam hidup. Di awal membangun usaha, saya merasa semua harus saya kerjakan sendiri. Saya melayani pelanggan, mencatat pembukuan, mengurus stok, menjawab pesan, sampai menyelesaikan masalah kecil yang sebenarnya bisa didelegasikan. Akibatnya, saya menjadi pusat dari semua aktivitas. Saya ibaratkan menjadi dirjen, direktur ijen, semua sendiri dikerjakan. Kalau saya sibuk di kantor, bisnis ikut melambat. Kalau saya sakit, usaha ikut berhenti. Saya baru sadar bahwa saya sedang membangun pekerjaan tambahan, bukan membangun sebuah sistem bisnis. Perlahan saya mulai belajar membuat alur kerja yang lebih sederhana. Pekerjaan yang bisa dijadwalkan, saya jadwalkan. Pekerjaan yang bisa dibuat lebih efisien, saya perbaiki. Sedikit demi sedikit, saya belajar mendelegasikan tugas ketika memang diperlukan. Tujuannya bukan agar saya bermalas-malasan, tetapi agar bisnis tetap berjalan meskipun saat saya sedang fokus menjalankan tugas sebagai ASN. Dari sinilah saya memahami bahwa bisnis yang sehat adalah bisnis yang tidak selalu bergantung pada kehadiran pemiliknya setiap menit. Seorang rekan pernah bertanya, "Kalau kamu nggak pegang sendiri, nanti bagaimana?" Saya menjawab, "Kalau semua harus saya pegang terus, berarti saya belum punya sistem." Jawaban itu sederhana, tetapi mengubah cara saya menjalankan usaha hingga sekarang. Kalau Anda ingin membangun bisnis yang bisa bertumbuh tanpa mengorbankan pekerjaan utama, jangan lupa subscribe, terus ikuti materi di channel ini. Karena kita akan belajar bersama dari pengalaman sendiri. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang saat mengejar impian, yaitu menjaga dirinya sendiri. Saya pun pernah mengalami fase di mana hidup hanya berisi pekerjaan, bisnis, dan tanggung jawab. Tidur berkurang, pikiran terus bekerja, badan mulai cepat lelah. Saya mengira itu adalah tanda kerja keras. Padahal sebenarnya saya sedang berjalan menuju kelelahan yang pelan-pelan menggerus semangat. Sejak saat itu, saya mulai memberikan ruang untuk diri sendiri. Tidak harus liburan mewah atau melakukan hobi yang mahal. Kadang cukup menikmati secangkir kopi di pagi hari, berjalan santai, membaca buku, atau sekedar duduk tenang di samping kolam koi tanpa memegang ponsel beberapa menit. Hal-hal kecil seperti itu ternyata mampu mengembalikan energi dan membuat saya lebih fokus saat kembali bekerja maupun mengurus bisnis. Saya menyadari bahwa produktivitas bukan hanya soal bekerja lebih lama, tetapi juga soal menjaga kondisi fisik dan pikiran tetap sehat. Istri saya pernah berkata, "Mas, istirahat juga bagian dari kerja loh." Dulu saya menganggap itu hanya nasihat biasa. Sekarang saya tahu, kalimat itu benar adanya.
karena orang yang kelelahan akan sulit mengambil keputusan dengan baik. Kalau Anda termasuk orang yang selalu merasa bersalah saat beristirahat, mungkin sudah waktunya mengubah cara pandang itu. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai ASN sekaligus membangun usaha, saya akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Keseimbangan hidup bukan berarti semua mendapatkan waktu yang sama banyaknya. Ada hari ketika pekerjaan membutuhkan perhatian lebih, ada hari ketika keluarga harus menjadi prioritas utama, dan ada saatnya bisnis memerlukan keputusan penting. Yang terpenting adalah jangan sampai salah satu terus-menerus dikorbankan hingga akhirnya menimbulkan penyesalan. Hidup adalah tentang menyesuaikan prioritas tanpa kehilangan arah. Kalau hari ini saya masih bisa menikmati waktu bersama keluarga, tetap bisa menjalankan pekerjaan sebagai ASN dengan penuh tanggung jawab, dan bisa mengembangkan usaha secara perlahan dan pasti, itu bukan karena saya lebih hebat dari orang lain. Saya hanya terus belajar memperbaiki sistem, memperbaiki kebiasaan, dan menerima bahwa proses tidak harus selalu sempurna. Justru dari kekurangan itulah saya terus berkembang. Saya percaya siapapun bisa memulai perubahan kecil yang suatu hari akan menghasilkan dampak yang besar. Dan tentunya yang utama dan terpenting adalah rasa terima kasih kita, rasa syukur kita tak terhingga kepada Tuhan kita. Alhamdulillah kepada Allah, Tuhan kita yang menganugerah hidup kita seperti sekarang. Bukankah sudah disampaikan janji Allah, ketika kita bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat-Nya kepada kita. Di episode selanjutnya, saya akan membahas topik yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu bagaimana saya mengelola arus kas bisnis dari nol, memisahkan uang pribadi dan uang usaha, menyusun dana darurat, hingga membuat bisnis tetap sehat meskipun keuntungan belum besar. Menurut saya, inilah ilmu yang paling menentukan apakah sebuah usaha akan bertahan atau berhenti di tengah jalan. Jadi, pastikan Anda sudah subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, karena di demi waktu, kita tidak hanya belajar mencari uang, tetapi kita juga belajar mengelolanya dengan bijak. Salam sukses demi waktu.